sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota DPR RI Bapak Insinyur Dedi Yefri Hanteru Sitorus MA, yang kami hormati Gubernur Kalimantan Utara, yang kami hormati Bupati Bulungan, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, yang kami hormati Kepala UPP Kelas 3 Pulau Bunyu, yang kami hormati tokoh masyarakat, tamu undangan, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat datang pada acara pemancangan tiang pancang pembangunan Pelabuhan Laut Pulau Bunyu yang bersumber dari dana surat berharga syariah negara tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu 20 April tahun 2022. Mengawali kegiatan, kita akan mendengarkan sambutan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Pulau Bunyu, pada yang kami hormati Bapak Abdul Wahid SE. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak Gubernur menyampaikan sambutan dan mohon maaf kepada para hadirin semua bahwa acara mungkin agak sedikit molor berhubung ada yang kita tunggu. Pertama-tama terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Jenal Paliwang, kemudian Bapak Bupati Bulungan dalam yang diwakili oleh Bapak Asisten 3, anggota DPR RI Bapak Dedi Sitorus, kemudian Komisi 6, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan ahli yang hadir. Kemudian datang kamar atau yang mewakili Direktur Kriminal Khusus dari Polda Kaltara, kemudian para kadis Provinsi Kalimantan Utara, para PT, kemudian DM Pertamina, Bapak Camat Bunyu, Kapolsek Bunyu dan Ramil Bunyu, dan Posal Bunyu, Kepala Bank Mandiri dan BPT Kaltim Kaltara, Ketua Lembaga Adat Tidung Bunyu, Ketua Adat Dayak Tidung Bunyu, dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Bunyu, serta para undangan yang bagian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan juga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di dermaga Tidung milik Pertamina RU5 Balikpapan di Pulau Bunyu dalam rangka peresmian pemancangan tiang pancang pembangunan Pelabuhan Laut Pulau Bunyu sumber dana SBSN surat harga syariah negara tahun anggaran 2022 bertepatan pula dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang penuh berkah. Izinkan kami dari kantor Kelas 3 Pulau Bunyu akan menyampaikan sedikit kelas pandang perjalanan pembangunan Pelabuhan Laut Pulau Bunyu. Para hadirin undangan yang berbahagia, sedikit perlu kami sampaikan bahwa
Rencana pembangunan pelabuhan Laut Pulau Bunyu dimulai sejak tahun 2016 saat itu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara yang pertama kali menggarap feasibility study FS dan detail engineering design DED dan rencana induk atau master plan. Kemudian pada tahun 2017 dilakukan kembali prastudi kelayakan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan. Berlanjut tahun 2018 melakukan survei investigasi SID dan dari Bupati Bulungan dan Kalimantan Utara. Pembangunan pelabuhan Laut Pulau Bunyu belum bisa terlaksana pada tahun 2021 karena closing pipa Pertamina Independent Company dengan dermaga pelabuhan Pulau Bunyu yang akan dibangun, dan akhirnya beberapa kali pertemuan kami dengan Pertamina pada tanggal 24 September 2021. Kita semua swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama saya bermohon maaf karena terlambat nyampe di Pulau Bunyu, karena sebenarnya diskusi kita dengan Pak Wahid ya antara tanggal 15 sampai tanggal 19 kalau nggak salah waktu itu, sehingga saya datang ke Kaltara waktu itu tanggal 14, tapi karena tidak ada kabar akhirnya saya pulang dulu kemarin ke Surabaya, tadi malam sampai Jakarta, tadi pagi harus terbang lagi kemari ya karena ini penting. Jadi mau nggak mau tadi di bandara trafiknya padat sekali, pesawatnya sudah seperti di terminal. Jadi kami 40 menit lebih hanya di bandara nunggu izin untuk take off. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Gubernur, semua unsur Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahid sebagai perwakilan Kementerian Perhubungan di sini bahwa perjalanannya sudah cukup panjang pembangunan pelabuhan Laut Pulau Bunyu sumber dana SBSN tahun anggaran 2022. Mari kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin Kaliwan SA yang kami persilakan. Di untuk sirine tuh ada mic ya? Ada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan, ibu saya anggota DPR RI, yang saya hormati rekan-rekan Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, ada di sini Kak Indah yang menghadiri tanggal 13. Yang diwakili oleh Asisten 3 Pak Adi Irwansyah. Saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Saya hormati Kepala UMP Kelas 3 Pulau Bunyu Bapak Abdul Wahid SE serta seluruh jajarannya dan hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan tentunya mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya juala kita bisa hadir di sini di tempat ini karena masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan dalam rangka acara peresmian pemancangan tiang pancang ya pembangunan pelabuhan laut Pulau Bunyu dengan sumber dana surat berharga syariah negara tahun anggaran 2022. Perjalanan yang cukup panjang dari 2016 sampai 2022 berarti lebih kurang 6 tahun. 6 tahun, tapi dengan kesabaran kita menunggu, dengan semangat kita memperjuangkan untuk terwujudnya suatu pelabuhan laut di pulau ini, sehingga kita
insya Allah bisa menikmati di tahun 2023 nanti dengan pembangunan pelabuhan ini sampai akhir 2022, sehingga nanti pemanfaatannya di tahun 2023. Insya Allah kemudian nanti kita upayakan melalui Pak Minister juga untuk pelaut kapal-kapal ini harus singgah di Pulau Bulu, baru ketarakan, baru kedudukan dan seterusnya, karena ini juga bisa membawa barang-barang suplai sembako untuk masyarakat di Pulau Bulu, dan insya Allah harganya bisa jauh lebih turun daripada harga yang ada sekarang. Di atas nama pribadi, di atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya sangat bersyukur karena sudah sejak lama kita tahu ya masyarakat Pulau Bulu ini berharap, saya sampaikan tadi bahwa berharap adanya pelabuhan khusus ya, yang bisa dibangun di pulau ini, dan juga kita bersyukur bahwa rumah sakit puskesmas ya, rumah sakit Pratama juga ya sudah dibangun. Kita berjuang juga untuk mendapatkan lahan. Terima kasih kepada Adindo Sabindo ya, Lamindo ya, maaf, Lamindo sudah memberikan lahan untuk pembangunan rumah sakit Pratama di pulau ini. Insya Allah akan kita berjuang terus, semoga lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan kita lakukan di pulau ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk diketahui pelabuhan Pulau Bulu ini masuk dalam kategori pelabuhan laut dengan hierarki pelabuhan pengumpul ataupun pelabuhan Pulau Bulu ini akan melayani kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. Adapun spesifikasi rencana pelabuhan Pulau Bulu yaitu dermagannya itu 80 kali 10,5 meter. Lebih lebar dari ini mungkin ya, lebih lebar dari dermaga ini karena lebarnya 10,5 meter. Resdelnya 150 meter kali 6, berarti bisa papasan mobil kalau 6 meter. Kemudian causeway-nya 300 meter kali 6 dan reklamasi 50 kali 50, serta beberapa fasilitas pelabuhan yang akan dibangun nanti, yaitu terminal penumpang, kemudian untuk gudang, fasilitas umum lainnya. Saya berharap semoga pelabuhan ini dapat membentuk sistem transportasi karena akan menjadi titik simpul hubungan antar daerah di Kalimantan Utara dan dapat berdampak positif sebagai penggerak roda perekonomian, karena pelabuhan menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi dari masyarakat Pulau Bulu keluar daerah, serta dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Pulau Bulu seperti yang sampaikan tadi. Dan saya juga akan mengajak kepada kita semua untuk terus berkolaborasi, bersinergi antar pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Utara maupun dengan kementerian lembaga terkait guna mewujudkan Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera. Kita berharap juga seluruh pembangunan infrastruktur baik yang didanai oleh APBD maupun APBN dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat di Pulau Bulu ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita sekalian dalam upaya masyarakat Kalimantan Utara. Sebelum membuka meresmikan acara ini, satu pantun akan saya bacakan. Senang hati di akhir pekan, diajak ayah melihat banyak penyu. Mari bersama bergandeng tangan, kita sejahterakan masyarakat Pulau Bulu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pemancangan dimulainya pembangunan pelabuhan laut Pulau Bulu
dimulai. Demikian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom. Santi Allah, budaya, salam kebajikan, Kaltara di hati. Dilanjutkan dengan penekanan tombol tanda dimulainya pemancangan tiang oleh Bapak Gubernur Kalimantan Utara. Kami juga mengundang Bapak Insinyur Dedi Sitorus, kemudian yang mewakili Bupati Bulungan dan Kepala UPT Kelas 3 Pulau Bunyu untuk bersama dengan Bapak Gubernur Kalimantan Utara melakukan penekanan tombol tanda dimulainya pemancangan tiang pancang pembangunan Pelabuhan Laut Pulau Bunyu sumber dana SBSN tahun anggaran 2020.
ya farijal ham, ya kasifal gam, ya man li abdihi yaghfir wa yarham, ya dafiyal bala ya Allah, ya dafiyal bala ya Rahman, ya dafiyal bala ya Rahim, irhamna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu. Saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan doa kita didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan, dan mudah kita mampu mengawal saudaraku yang jauh, terutama yang mulia Bapak Dedi Sidurus. Dan bisa dibayangkan baru tadi malam pulang kembali lagi ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau dan rombongan dan kawan-kawan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ila liqa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pemancangan tiang pancang pembangunan pelabuhan laut Pulau Bunyu bersumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara tahun anggaran 2022. Kami menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami dan juga dalam pelaksanaan kegiatan ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya, Pak.
Ya, hari ini kita melaksanakan pemancangan awal pembuatan pelabuhan ataupun dermaga pelabuhan Bunyu. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Insya Allah di akhir tahun ini selesai kegiatan pembangunannya. Kemudian 2023 sudah bisa dioperasionalkan. Dengan dioperasionalkan pelabuhan Bunyu ini akan sangat berdampak ya untuk peningkatan ekonomi khususnya di Pulau Bunyu ini. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya Pak, itu sejauh ini dukungan dari pihak DPRD RI sendiri bagaimana? Sorry, perlu Dukungan DPRD ya. Iya, jadi sebenarnya kan tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya kalau secara teknikal dari 2016 itu UPT Pelabuhan Bunyu sudah melakukan apa yang menjadi untuk perencanaan. Tapi kan baru selesai semua prosesnya itu bisa dikatakan pada tahun 2018-2019. Tahun 2019 gubernur yang lama pernah meminta tolong pada saya untuk menyampaikan usulan pembangunan Pulau Bunyu ini, pelabuhannya itu ke Kemenhub gitu ya. Dan itu akhirnya berproses karena kami juga sudah waktu itu melobi pihak Pertamina karena ini kan aset wilayah kerja mereka. Dan pada waktu itu Direktur Aset, Direktur Utama, dan juga kami ketemu dengan Deputi SKK Migas itu sudah setuju gitu ya. Nah, tinggal kemarin anggarannya ketika kami sebenarnya ini sama kami ajukannya dengan lapangan bandara di Binuang ya, cuma waktu itu karena proses pengalian asetnya belum selesai sehingga lebih dulu Binuang, lapangan terbang perintis yang dibangun. Nah, ini alhamdulillah ya baru tahun ini kita dapat bersamaan dengan Puskesmas Pulau Bunyu. Jadi tahun ini dua proyek besar yang sangat dibutuhkan masyarakat itu bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat, dan ini tentu saja juga karena dorongan terus-menerus dari Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan. Ya, inilah kita hari ini di sini, rakyat bisa menikmati pelabuhannya sendiri. Tinggal satu sebenarnya itu persoalan pendangkalan Sungai Buaya. Tapi memang waktu saya ketemu Menteri Perhubungan tahun 2020, beliau angkat tangan untuk yang namanya dredging ya, pembersihan alur karena biayanya sangat besar dan seluruh Indonesia memang sejak pandemi Covid sudah tidak dilakukan. Mudah-mudahan ke depan karena itu juga dibutuhkan oleh para motoris kita, transportasi masyarakat. Kalau memang rezeki mudah-mudahan bisa juga dikerjakan nanti. Tol laut yang disarankan. Iya Pak Gubernur. Oh iya, betul. Jadi soal tol laut itu memang penting karena tol laut itu kan membuat harga barang-barang itu menurun ya, biaya logistiknya menurun, sehingga ini tentu akan menjadi agenda kita begitu pelabuhannya selesai dibangun ya, itu dia sudah masuk dalam jalur tol laut. Karena pelabuhan tol laut itu akan membuat volume ekonomi juga meningkat. Kemarin juga dalam rapat dengar pendapat kami dengan ASDP dan PLD, kami juga menyampaikan itu karena seperti di Nunukan itu kapasitas kontainernya baru 64 kontainer, padahal dibutuhkan sudah di atas 100 kontainer. Nah, ini kan tentu perlu perhatian pemerintah pusat supaya gerak ekonomi di Kalimantan Utara ini bertambah secara signifikan. Karena daerah kita ini kan daerah perbatasan terluar, sehingga ekspor impor itu menjadi andalan masyarakat. Kalau dukungan anggaran sendiri Pak, yang pembangunan ini berapa? Kalau anggaran persisnya Pak Wahid kemarin akhirnya berapa diputuskannya? Yang ini anggarannya 80 ya. Soalnya 86 ya kalau nggak salah waktu itu ya. Ya, studi hanya 80 miliar. Ya, mudah-mudahan itu saya kira sudah cukup memadai buat kita. Jadi pelan-pelan dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi di daerah kita. Ini Pak Wahid juga ini yang nggak berhenti berjuang untuk merealisasikan pembangunan pelabuhan ini. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, foto. Surat harga karya negara dengan anggaran 80 miliar. Nah, kemudian ada pun ukuran daripada pelabuhan laut, pelabuhannya itu panjang
panjang dermaga itu adalah 80 meter kali 10,5, kemudian busway 300 meter kali 6, trestle 150 kali 6, kemudian di sisinya ada sisi darat ada reklamasi 50 meter kali 50 meter dengan bangunan sisi daratnya itu gedung kantor kami, kemudian terminal penumpang, lapangan penumpukan, kemudian pemadam kebakaran, plus tambah fasilitas umum lainnya. Nah, jadi pembangunan pelabuhan Lapu-Labunya ini dana single year, dalam ini 31 Desember sudah harus selesai. Yang dimana yang jelas pembangunan pelabuhan Lapu-Labunya ini memang sudah cukup lama diharapkan masyarakat Pulau-Bunyu, mengingat bahwa selama ini kegiatan apapun untuk kebutuhan masyarakat umum bergantung pada pelabuhan Pertamina, dan alhamdulillah tahun depan ya kita akan bisa menggunakan pelabuhan tidak sendiri, pelabuhan Pulau-Bunyu, dan seperti benar dikatakan Pak Yudi bahwa dengan nantinya 2023 bahwa pembangunan pelabuhan sudah selesai dan tol laut akan masuk ke pelabuhan Pulau-Bunyu. Mengingat juga apa bahwa selama ini disparitas harga di Pulau-Bunyu cukup tinggi dengan adanya kapal tol laut dari Sulawesi, akhirnya nanti akan bawa kebutuhan pokok atau kebutuhan sembako bagi masyarakat Bunyu. Itu yang intinya masyarakat Bunyu intinya adalah menekan biaya harga cukup tinggi seperti itu. Jadi kami tekankan kembali bahwa pembangunan pelabuhan Lapu-Labunya adalah pembangunan untuk kapal general kargo GT 1200 ke atas, kemudian untuk ini naik turun penumpang juga, kan selama ini bahwa keperluan speedboat keperluan naik turun penumpang kami dibantu oleh terminal pelabuhan khusus Pertamina Bunyu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada lagi yang lain. Kalau berarti Pak kayak sejenis kapal Sambelu kayak itu nggak bisa karena di KLS-nya cuma sampai di ujung KLS 6 meter aja. Bisa berarti yang ukuran khusus berapa JT? Sekitar 1000 sampai 1200 lah. Berkapasitas penumpang berapa tuh Pak biasanya? Bukan penumpang, ini kami khususkan untuk ini aja, kenal kargo, tidak ada untuk penumpang. Tapi next berikutnya kalau memang ya dari usulan dari pemerintah daerah nanti mungkin kapal penumpang itu tergantung daripada ini juga kebutuhan masyarakat sendiri. Dalam ini sebenarnya masyarakat Pulau-Bunyu kan udah terlalu ini juga sekitar 12 ribuan aja. Tapi kalau memang ada usulan arah ke sana ya kita tidak menutup kemungkinan. Yang jelas bahwa pelabuhan ini dikhususkan untuk kendaraan kargo dulu, bukan pelabuhan penumpang. Tapi untuk naik turun penumpang speedboat bisa. Itu kan selama ini gimana Pak sebelum pembangunan? Selama ini kan digunakan melalui terminal, maksudnya pelabuhan khusus milik Pertamina. Apapun naik turun penumpang, kebutuhan masyarakat semua dibantu oleh. Iya, istilahnya menumpang di pelabuhan Pertamina. Nanti posisi kegiatan sekarang kami pindah. Nanti kedepannya pelabuhan Pertamina khusus untuk melayani kepentingan utama pokoknya. Selama ini kita terima kasih kepada Pertamina yang sudah